Kita berjumpa lagi dalam bincang edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto, langsung dari Hotel Ayuda di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Jadi kalau saya udah di puncak nih, berarti saya akan ngobrol soal prospek ekonomi dari sektor pariwisata. Karena memang faktanya di wilayah Bogor Raya, khususnya Kabupaten Bogor, sektor pariwisata adalah penyumbang ekonomi yang tertinggi atau cukup tinggi di wilayah Kabupaten Bogor selain wilayah industri. Dan tentu harapannya akan dilihat bagaimana proyeksi dan prospeknya di tahun depan di 2022. Melihat dari kondisi hari ini. Ada beberapa kondisi hari ini, baru saja kita dapat Twitter yang disampaikan langsung oleh Twitter Kementerian Kesehatan menyebutkan ada salah satu warga negara Indonesia yang suspek terkena virus corona Omicron. Nah, ini memang agak menghalangi bisnis juga nih. Karena misalnya ada pernyataan kecewa dari Presiden Afrika Selatan yang menyatakan bahwa kekecewaan karena warga negaranya nggak bisa masuk ke banyak negara. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman saya atau kolega saya yang memang punya kompetensi di bidang sektor pariwisata. Saya bersama dengan Wakil Ketua PHRI Kabupaten Bogor, ada Kang Boboy Ruswanto. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita di edisi hari ini. Terima kasih sudah diundang untuk acara ini. Baik, terima kasih banyak Kang Boboy. Kemudian ada Ketua Himpunan Pariwisata Indonesia HPI Kabupaten Bogor yang juga anggota dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor. Betul. Ada Mas Denny Hamdani. Betul. Terima kasih banyak Mas Denny. Sama-sama, terima sudah hadir kasih. di kesempatan kali ini. Jadi Anda bisa nonton di banyak platform untuk bincang kita di edisi hari ini. Tapi gini, kalau saya akan mulai dari pengalaman saya hari ini aja ke wilayah Puncak. Okay. Ini hari Kamis, kita recordingnya nih hari Kamis gitu ya, kita bincangnya hari Kamis. Kemudian tadi kita menuju ke Puncak pagi-pagi dengan asumsi lancar nih. Setengah jam tembus dari kota Bogor, kan gitu ya? Iya. Tapi faktanya enggak rupanya. Saya menuju ke menuju ke hotelnya, tempatnya Pak Boboy ini lama, 2 jam gitu. Iya. Karena rupanya macet gitu. Apa bisa nggak saya bilang bahwa sebenarnya ini harapan cerah nih, Pak Boboy? Ini harapan bagus nih untuk ekonomi kita tahun depan gitu ya. Walaupun memang ini menjelang Nataru karena memang ada beberapa kebijakan yang berubah dengan cepat, kan gitu. Boleh nggak misalnya pelaku pariwisata seperti Anda tuh memprediksi, memberikan hipotesa, bukan memberikan itu ya, bukan memberikan ramalan ya. Nanti Anda bukan orang PHRI, cenayang Anda kan gitu. Itu gimana Pak Boboy? Itu jawabannya bisa iya bisa tidak kan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini memang jalur Puncak ini boleh dibilang sekarang lagi transportasinya memang setiap hari seperti ini. Hanya mungkin karena memang yang menuju ke Puncak ini cukup padat, tapi jalan yang ada di Puncak dari dulu sampai sekarang masih itu saja. Jadi ya boleh dibilang every day is holiday ke Puncak ini. Every day is holiday. Is holiday kalau untuk yang pengguna jalan, gitu kan. Tapi gitu. kalau untuk yang ke hotel ya. Kalau resto beda lagi lah judulnya. Resto cukup lumayan diuntungkan dengan kondisi seperti ini. Dengan ada kemacetan itu. Dengan ada kemacetan. Okay. Kalau untuk hotel mungkin ya holiday-nya hanya di weekend saja seperti itu. Tapi ya ke depan kita berharap bahwa kondisi ini juga akan berubah. Karena ini boleh dibilang kita setelah sekian lama terkena pandemi dan sekarang ya apa salahnya lah ya untuk sekarang ini kita mencoba ya dari kunjungan wisata orang yang menginap di hotel ini mencoba untuk ngumpulin duitnya yang kemarin kita sudah hilang begitu saja. Oke, relatif 2 tahun ya. Kita dari merasakan tahun 2020 bulan Maret ya. 2020 saya masih ingat ketika itu tanggal 16 diberlakukan Tuh, Anda ingat betul PSBB. Anda ingat betul ya? Itu ada di memori kita pasti itu. PSBB tanggal 16 Maret dikeluarkan pada saat itu. Betul. Ada tamu yang memang sudah reserve untuk di bulan Maretnya, di bulan April otomatis blast mereka cancellation kan seperti itu. Oke, artinya gini, kalau misalnya orang tanya bahwa apakah memang tahun depan ini kita bisa bangkit di tengah kondisi yang tadi saya sebutkan di awal, ada COVID-19 yang mutasinya cepat, Omicron dan lain-lain gitu. Bagi Anda pelaku pariwisata, khususnya di sektor hotel gitu? Ya, saya sih berharap Omicron ini hanya baru sebatas untuk di Indonesia kan. Kita tidak berharap Omicron ini masuk ke Indonesia kan, seperti itu.
Jadi kalau dengan kondisi yang seperti saat sekarang nih, melihat kita masih optimis. Masih bahwa optimis. Tahun 2022 kita mencoba recovery dari yang kemarin. Sebenarnya 2021 itu kita sedang bertahan tuh, lumayan. Oke. Bertahap ke recovery. Ternyata di bulan Juni 2021 ada PPKM. Nah itu cukup lumayan juga, ya istilahnya berimbas ke kita. Sektor hotel dan restoran itu cukup merasakan berimbas, terutama resto. Karena pada saat itu dine in dihilangkan. Ya kan, seperti itu sudah terasa banget. Nah ini Mas Dedi, kalau dilihat misalnya bahwa tadi sektor hotel ya mencoba akhirnya bangkit untuk recovery ya. Hari ini itu kita sedang bertahan ya Pak Boboy. Bertahan dulu. Di sektor wisata bagaimana? Kalau restoran menurut beliau diuntungkan dengan kondisi puncak nih, karena macet orang pasti singgah ya kan. Betul. Udah lapar banget ya singgah kan gitu. Menurut Anda sektor tempat-tempat wisata dan sejenisnya itu bagaimana? Sebelumnya terima kasih Pak Maulana. Memang betul disampaikan oleh Pak Boboy, karena Pak Boboy ini mewakili PHRI ya, dan beliau juga sangat intens sekali terhadap hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Bogor. Nah, sekarang berbicara mengenai apa yang dipertanyakan itu mengenai destinasi daripada pariwisata itu sendiri. Itu tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh PHRI. Destinasi semuanya down. Jungle Land salah satunya adalah yang lumayan terkenal habis Pak. Betul. Walaupun mau buka lagi tuh. Walaupun mau buka lagi. Bukan rumah disentuh, jadi tahu. Oh tahu. Jungle Land katakanlah, dan ada beberapa destinasi taman safari pun sama. Sampai untuk makan binatang pun kita harus menyumbang. Beberapa ada PHRI pun ikut menyumbang gitu kan dari untuk taman safari itu sendiri, dan masih banyak. Tapi Pak Maulana, di sini saya sampaikan bahwa kami dari Badan Promosi, tadi saya juga bagian dari Badan Promosi, ketua kami Pak Jenal kebetulan lagi sakit juga. Nah, kami berinovasi, kami bekerjasama dengan PHRI, bagaimana kita membuat satu inovasi yang sekiranya bisa mengcover kegiatan tersebut. Nah, artinya katakanlah saya sebagai ketua daripada pemandu wisata, kita tahu persis, karena memang banyak sekali anggota pemandu wisata juga yang mereka terkena dampaknya gitu. Begitupun juga destinasi yang terkena dampaknya. Nah, melalui Badan Promosi Pariwisata yang mana di dalamnya itu ada PHRI, Asita, HPI, para stakeholder pariwisata, di situ kita berinovasi membuat satu kegiatan yang memang bisa sekiranya mengganti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Ya, karena tadi disampaikan juga Pak Maulana tinggalnya di Sentul, dan Pak Maulana tahu sendiri bagaimana Sentul sekarang bisa berkembang. Ya, berkembang dan makin macet tuh Pak. Makin macet. Artinya di situ tercipta satu inovasi yang kami terapkan, yang kami lakukan untuk membuka kegiatan-kegiatan trekking di sana. Nah, karena memang pada saat itu healing proses atau healing tourism itu sangat menjadi tren pada saat itu, dan akhirnya pasar kami sangat paham terhadap pasar kami adalah Jabodetabek. Itu masih menjadi pasar yang sangat loyal terhadap Kabupaten Bogor. Jadi mereka itu yang berdatangan ke Sentul. Tapi gini, inovasi itu artinya bahwa Anda mengubah orientasi wisata dari yang selama ini room orientation menjadi misalnya nature. Orang lebih banyak wisata keluar. Ini kan seperti yang terjadi di Eropa nih. Ya kan, ketika kalau nggak salah pada saat itu Prancis, tiba-tiba resto-restonya tuh pada tutup. Mereka rupanya nggak tutup. Mereka bangun resto di tengah hutan. Dan itu Anda ingin bilang bahwa sebenarnya inovasi itu yang ingin dilakukan, karena menurut penelitian COVID itu lebih tidak ramah terhadap wilayah terbuka. Jadi lebih enak lah wilayah terbuka. Betul. Apa itu memang yang ingin dilihat? Memang itu yang ingin kami laksanakan, mengingat alam yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Saya sedikit sampaikan bahwa kita mempunyai 104
104 wisata alam terbuka. 104 di Kabupaten wisata. Bogor. Betul. Jadi total dengan wisata buatan itu kurang lebih sekitar ada 135. 135 135 dengan totalitas wisata buatan. Nah, karena memang wisata alam ini mendominasi Pak Maulana. Jadi kemarin itu kami sempat membuat, tadinya sih hanya iseng-iseng saja gitu, trekking gitu kan. Dan ternyata karena memang dari media pun juga memang the healing tourism itu digemborkan. Jadi masyarakat kita kan memang mereka mudah terpengaruh. Karena gini, media tuh juga capek beritain COVID sebenarnya. Betul sekali. Nggak ada solusinya juga. COVID-nya jalan terus, yang dihabisin COVID-19-nya gitu. Muncul lagi Delta, sekarang muncul lagi Omicron, nggak tahu tuh. Betul. Saya ingat operating system ponsel kan gitu. Jadi ada serinya gitu. Ya, akhirnya terciptalah, dan itu juga bukan karena memang kami HPI, Badan Promosi, tapi semua asosiasi di sini yang melihat, oh ini ada satu inovasi yang bisa kita create, bekerja sama dengan para masyarakat di sana, dan mengingat karyawan Jungle Land, Pak. Karyawan Jungle Land itu kemarin sempat habis, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan ketika kami meng-create itu, dan akhirnya kita bisa membantu mereka menjadi pemandu wisata. Karena mereka terbiasa outdoor kan sebenarnya, jadi mengkonversikan mereka untuk membuat pengembangan baru tuh menjadi yang sangat penting gitu. Sangat penting. Alhasil bahwa memang gini kan, orang kan gini Pak Boboy, Mas Denny, orang tuh ngelihat kinerja tuh kadang-kadang misalnya dari tadi kan saya di awal ngomong bahwa sektor pariwisata tuh sektor yang paling tinggi atau sektor yang termasuk paling tinggi menyumbang PAD untuk Kabupaten Bogor. Kota kabupaten sama sih sebenarnya kan gitu. Nah, saya tuh ingin lihat kan kinerja pasti akan dilihat dari situ dong. Ini seberapa signifikan nih sektor wisata, sektor hotel, sektor restoran sumbang untuk PAD nih. Jangan-jangan inovasi dilakukan ya, tapi sebenarnya nggak signifikan juga gitu. Mungkin Pak Boboy ingin menyampaikan sesuatu soal itu, ingin meyakinkan bahwa enggak kok, kita tetap value tinggi, kita tetap high contribution kepada government. Atau gimana? Dalam kondisi sekarang? Dalam kondisi sekarang mungkin bisa. Sebenarnya PAD cukup terasa. Mungkin ya orang Pemda cukup merasakan ketika dalam kondisi kita COVID ini, kontribusi yang dihasilkan dari hotel dan restoran ini boleh dibilang menurun. Dan itu bukan jauh menurun. Signifikan. Dan itu bukan dari yang merasakan itu bukan Pemda saja. UMKM cukup merasakan. UMKM yang mana mereka itu kebanyakan dari supplier hotel yang biasa mengisi barang-barang untuk ke hotel, kebutuhan hotel lah seperti itu cukup dirasakan juga oleh UMKM. Jadi COVID ini awalnya dengan adanya COVID otomatis tingkat hunian hotel menurun. Hunian hotel menurun, berimbaslah kepada pendapatan asli daerah. Berimbas juga kepada masyarakat yang selama ini di sektor UMKM ini ya istilahnya menjadi rekanan di hotel maupun di restoran itu cukup terimbas. Artinya ekologi usaha itu kan gini, bicara sektor satu usaha itu kan akan bicara ekologi kan gitu. Bahwa misalnya hotel yang kena, maka UMKM akan kena. Pariwisata yang kena, UMKM pedagang kecil juga kena. Itu yang menyebabkan terasa banget sebenarnya. Betul. Kontribusi kita memang kurang di selama 2 tahun lah sejak Maret 2020 kan gitu. Seperti itu. Jadi, ya cukup terasa lah 2020 sampai 2021 ini ya sekarang sudah mulai lah ya, mulai lagi mudah-mudahan lah ya melihat lagi. Dan kita juga hotel, terutama kalau hotel ini kalau ada belanja negara atau belanja daerah, biasanya kegiatan hotel itu cukup membantu juga. Biasanya kan memang akhir-akhir tahun ya. Akhir-akhir tahun itu cukup membantu juga. Kayak hari ini penuh banget ya. Hari ini boleh dibilang ya mulai ya. Karena kan kita juga terkena aturan. Iya itu dia. Aturan PPKM-nya itu kita punya kapasitas kamar sekian, tapi yang bisa dipakai itu tidak semua. Berapa persen sekarang? 50%. 50% aja ya. 50% saya pakai. Kan gitu. 50% dari hotel ini? Dari kapasitas yang kita miliki. Bukan 50% dari jaringan hotel Pak Budi seluruh Indonesia? Enggak. Nanti kita lanjut lagi obrolan ini, karena setelah ini saya ingin tanya, beberapa kebijakan pemerintah itu sudah banyak dikeluarkan. Nah, harapannya para pengusaha, teman-teman wisata itu bagaimana tuh? Karena
bicara aturan, itu bicara tidak hanya pemerintah pusat. Akan ada pemerintah daerah yang harus menerjemahkan aturan itu yang sifatnya lokal tuh. Nanti kita akan ngobrol setelah ini. Tetap bersama kami di Bincang untuk edisi hari ini. Anda masih bersama kami dalam Bincang di edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto. Kita di background yang berbeda. Nah, kan gitu. Jadi ini karena memang kawasan puncak tuh hujan terus. Jadi kita sempat kehujanan tadi. Tapi kita masih di kawasan Hotel Ayuda. Jadi memang Anda bisa lihat beberapa sisi yang memang sangat indah, sangat alami kan gitu ya. Oke, kita akan masuk di sesi kedua karena sesi kedua akan bicara tentang policy atau kebijakan. Tadi saya ingin tanya soal policy nih, karena memang kadang-kadang ada keluhan misalnya dari Ketua PRI Kota Bogor misalnya, yang menyatakan bahwa kadang-kadang tuh kecepatan akselerasi antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat itu agak lambat. Bagi pengusaha khususnya di sektor wisata, hotel, restoran tuh agak susah kalau lambat, karena agak kurang bisa, orang tuh dengan cepat misalnya cancellation dan sebagainya tanpa kita bisa beri keterangan yang pasti itu. Kadang-kadang gitu Pak Boboy. Bagaimana Anda melihat itu soal kebijakan, turunannya dan lain-lain yang saat ini mungkin kita bisa jadikan refleksi untuk kita di tahun depan. Bagaimana untuk bangkit kan tentu salah satu yang paling penting adalah soal kebijakan. Oke, mungkin kalau kebijakan tentang level PPKM seperti itu adanya di pusat ya. Karena pusat mungkin yang selama ini memonitor. Kalau dulu kan PSBB ini yang dipakai acuan adalah orang yang terkonfirmasi COVID. Kalau sekarang itu PPKM itu level ini orang yang sudah divaksin kan? Seperti itu. Nah, berbicara masalah kebijakan, sebenarnya dalam instruksi Mendagri atau apa di situ kan dinyatakan juga bahwa ini sebenarnya pemerintah daerah juga bisa mengambil kebijakan seperti itu. Ya kalau berbicara seperti itu mungkin kan ini tinggal tergantung dengan pemerintah daerahnya mau ngambil kebijakannya seperti apa. Seperti di Kabupaten Bogor misalnya kan. Kabupaten Bogor ini kalau kita melihat level PPKM, kondisi PPKM sekarang kan kemarin ya sebelumnya itu level 3. Sekarang sudah turun ke level 2 alhamdulillah kan. Sebenarnya pada saat itu karena luas wilayah di Kabupaten Bogor ini cukup luas, 40 kecamatan, kebayang. 416 desa. 416 desa, 9 kelurahan. 9 kelurahan dengan jumlah penduduk hampir satu provinsi kalau di wilayah mana kan gitu kan. 5,8 juta. Ya, hampir 6 juta ya jumlah penduduk seperti itu. Dan itu tidak merata. Di wilayah-wilayah tertentu sebenarnya misalnya oke lah kalau jalur puncak itu wilayah jalur puncak ada Megamendung, ada Ciawi, Megamendung, Cisarua. Kalau kita ngelihat ke situ cakupan atau raihan daripada vaksinasi sebenarnya ketika di Kabupaten Bogor dinyatakan itu level 3, di wilayah puncak ini bisa disebut level 2. Cakupan berapa persen? Ya, kan di atas 50% lah bahasanya. Kalau sudah di atas 50% sebenarnya sudah. Ini Kabupaten Bogor karena diambil keseluruhan, ada wilayah-wilayah yang mungkin ke pelosok atau juga karena pada saat itu juga diambil rasionya dari lansia seperti itu sehingga kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor ini diambilnya keseluruhan. Gitu kan. Padahal kalau misalnya untuk mengambil kebijakan sendiri atau bupati bisa ngambil diskresi misalnya kan seperti itu. Oke, puncak karena sudah mencakup di atas 50% dibuatlah di level 2 misalnya kan seperti itu bisa-bisa saja. Tapi saya juga ya itu balik lagi itu adalah kebijakan daripada pemerintah daerah. Berbicara lagi yang berkunjung. Yang berkunjung ke puncak ini kan kebanyakan tadi disampaikan Jabodetabek. Bicara Jabodetabek, Jakarta sudah berapa persen? Tangerang sudah berapa persen? Mereka rata-rata di level 2. Level 1 malah? Ada yang di level 1 kan gitu. Relatif aman. Kalau mereka berkunjung ke wilayah yang sudah ada di level seperti Megamendung, Cisarua,
Dan Ciawi itu relatif aman karena dari cakupan hasil vaksinnya yang ada di 3 kecamatan itu sudah di atas 50%. Hal itu tercermin nggak dalam kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah? Ya itu belum. Makanya dalam hal ini saya berbicara bisa saja sebenarnya itu diambil kebijakan, terutama untuk ya istilahnya pemulihan ekonomi di sektor pariwisata kan gitu. Kalau kita orientasinya atau kita fokusnya pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, ambil Megamendung, Ciawi, Cisarua, ternyata mereka cakupan vaksinnya, termasuk juga bukannya kita mau ini PHRI itu di bulan Juli kita sudah selesai itu untuk karyawan. 9.000 karyawan hotel dan restoran sudah divaksin. Terima kasih juga saya untuk Pemda yang selama ini sudah memfasilitasi untuk vaksinnya. Karena kita juga kerjasama dengan hotel-hotel anggota yang notabene mereka juga menyediakan fasilitas untuk kegiatan vaksin tersebut. Kita ada di 3 kali. Jadi 3 kali, hampir 6 kali ya. Vaksin pertama, vaksin kedua di Hotel Mars, di Royal Tulip, dan juga di Taman Safari Indonesia. Total udah 9.000-an 9.000 kalau dihitung itu 9.000 jumlah karyawan hotel restoran dari 12.000. Kenapa 12.000? Yang 3.000-nya kita tidak masukkan karena itu sebagian mereka juga adalah ya pegawai-pegawai yang ada di mall-mall. Jadi resto-resto atau tinen-tinen yang ada di mall kita tidak masukkan karena mereka hitungannya bukan masuk ke, kalau dinasnya bukan ke dinas pariwisata lah, silakan aja mereka masuk dinasnya misalnya dinas perdagangan kan gitu, seperti itu. Atau dinas UMKM. Ya, seperti itu masuknya seperti itu. Tapi gini, Mas Denny, yang menarik adalah ketika kita bicara soal tadi kebijakan nih, karena Anda di BPPD saya harus tanya dong. Dan ini kan instrumen pemerintah daerah sebenarnya untuk bisa menyuarakan juga apa yang diinginkan oleh teman-teman sektor wisata. Apalagi tadi, sektor ini adalah sektor salah satu yang penyumbang tertinggi PAD. Kenapa sih akselerasi itu nggak cepat bisa dilakukan? Tadi kan Pak Bowe itu belum tuh. Kadang-kadang seharusnya bisa lebih cepat, bisa lebih akseleratif, sehingga apapun yang ingin tadi, bahwa bisnis itu salah satu indikatornya adalah trust, kepercayaan, kecepatan kebijakan dan lain-lain. Apa yang terjadi sebenarnya ketika akselerasi itu dirasakan? Betul. Sekali lagi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Boboy, bahwasanya dari kacamata masyarakat tidak menggunakan BPPD atau apapun itu, terkadang kita kenal dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah ini ketika kita berbicara kebijakan, otomatis seorang bupati di Kabupaten Bogor itu bisa mengambil satu kebijakan. Tapi karena memang kebijakan di era pandemi ini semuanya terarah dari pusat, dan kami dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor, kami sudah menyuarakan agar khususnya di sektor pariwisata yang saya sampaikan tadi mengenai yang berhubungan dengan alam, karena memang itu termasuk ke dalam healing proses. Tapi kebijakan yang dibuat itu tetap tidak bisa memfasilitasi daripada apa yang dibutuhkan oleh para stakeholder pariwisata. Nah, sekarang contohnya yang terjadi, misalkan Pak Maulana tinggal di Sentul. Kami sudah suarakan ke bupati juga untuk bisa diringankan lah. Karena memang walau bagaimanapun sektor pariwisata ini dapat membantu untuk pemulihan ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Apalagi tagline-nya pemerintah kabupaten itu sport and tourism. Nah, saya balik lagi. Ketika kita berbicara Sentul, katakanlah Sentul. Sekarang dengan kebijakan dari PPKM, apalagi PSBB zaman banyak lah namanya PPKM, saya juga PSBB pusing kayak gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan melalui otonomi daerah itu sangat mudah. Ya. Tapi kenapa sangat lambat ini untuk direspons oleh dari Kabupaten Bogor itu Tapi sendiri. pernah nggak misalnya kan BPPD biasanya kalau ingin memutuskan kebijakan daerah kan melibatkan ya Polres, kemudian juga Kodim, Danrem malah kan gitu ya. Betul. Kapolda, Bupati, Wali Kota. Ya. Itu BPPD dilibatkan nggak untuk ngambil kebijakan itu? Ada beberapa kali kita dilibatkan, tapi ada beberapa hal yang memang tidak tidak dilibatkan di situ. Nah, contoh kecilnya, tadi saya bicara tentang Sentul ya, Pak Maulana. Nah, Sentul itu artinya memang kita bisa menciptakan satu inovasi. Tapi di situ pun juga harus ada kebijakan juga dari pemerintah. Bagaimana masyarakat yang ada di desa Sentul itu bisa tetap beraktivitas. Jadi jangan sampai ketika ekonominya pulih,
Tapi masyarakat di sana jadi rusak. Ya. Akhirnya Susah keluar ya? Susah keluar. Karena kan kalau misalkan hari Penyakit Sabtu Minggu itu kalau saya udah susah banget keluar. Weekend, kan betul. Apalagi misalkan orang sana dan tahu persis yang ada di sana. Alam, orang-orang membuat satu destinasi yang baru yang memang tempatnya tidak layak pembuat. Jadi adanya di bantalan air seperti itu. Nah di situ pemerintah sebetulnya harus hadir. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan-kebijakannya dan itu harus diimplementasikan. Karena kenapa? Masyarakat desa itu sebetulnya tidak butuh, menurut saya karena memang saya pelakunya, tidak terlalu mengharapkan wisatawan untuk datang ke mereka gitu. Mereka ingin hidup biasa saja seperti gimana sih di desa gitu. Ya, ingin tenang aja. Ingin tenang, ya, tapi nah misalkan yang terjadi di Sentul seperti itu. Kami dari Badan Promosi akhirnya mencoba untuk membuat satu kemasan pariwisata yang memang bisa menguntungkan semua pihak. Baik itu hotel dan restoran, karena ada desa wisata juga sekarang, terus begitupun juga dengan masyarakat lokal yang ada di sana. Nah, kebijakan-kebijakan itu tuh harus diatur oleh pemerintah juga. Gini, kalau kita bicara soal kebijakan tentang COVID-nya sendiri, menurut Anda cukup fair nggak? Karena satu sisi kita ingin memberantas atau menahan transmisi COVID, satu sisi disuarakan juga soal pemulihan ekonomi nasional. Awalnya kan dikatakan sebagai program yang cukup ambisius ya. Tapi mau nggak mau sih sebenarnya karena memang kita mengalami defisit ekonomi dan sebagainya. Menurut Anda bisa nggak itu dilakukan? Atau mungkin salah satu aja lah yang lebih fokus ekonomi COVID ya atau menurut Anda gimana? Menurut saya dari kacamata pribadi saya sangat sepaham dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat maupun juga daerah. Kenapa? Karena memang dari karakter masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor ini sifatnya heterogen pengelolaan, yang mana ketika mereka memang dari levelnya itu dibuka, katakanlah sudah masuk ke level 1, nah, tiba-tiba itu akan membludak, Pak. Nah, ini dalam misi kemanusiaan, dalam misi kesehatan, saya sangat setuju. Tapi harus ada turunannya. Harus ada turunannya yang mengatur kembali gitu. Karena nanti ketika sudah, katakanlah sudah COVID ini is over, katakanlah sudah selesai gitu. Nah, apakah pemerintah pusat ataupun daerah sudah siap dengan kebijakan yang baru? Ditambah lagi dengan tadi yang disampaikan, yang dari Afrika Selatan, Omicron dengan yang sekarang di Afrika Selatan itu presidennya cukup marah, cukup disappointed. Dia cukup kecewa dengan kebijakan negara-negara lain yang melarang orang-orang Afrika Selatan atau yang pernah berkunjung ke sana untuk balik kan gitu. Karena menurut dia ekonomi hancur nih kan gitu. Betul. Kan itu kondisinya. Kalau Pak Boboy gimana, Pak? Mana yang harus dikedepankan tuh? Ekonomi atau COVID-nya? Tidak. Sebenarnya kebijakan pemerintah kalau kita melihat dengan larangan-larangan gara-gara PPKM atau PSBB lah itu kan. Sebenarnya pemerintah juga sudah berupayanya ya awal sih memang mungkin kita itu dibuat panik ya. Awalnya terasa pahit dong. Ya, panik kan. Ada COVID seperti itu sehingga kayak yang mati gaya gitu. Pemerintah itu harus berbuat seperti apa pada saat itu. Tapi kondisinya sekarang ketika ya memang lambat laun, kalau larangan-larangan itu upaya pemerintah juga ada untuk pemulihan ini. Ya misalnya kan itu vaksin itu bagian daripada upaya pemerintah. Dengan sudah divaksin, kenapa kita mengambil inisiatif buru-buru kita karyawan hotel dan restoran itu divaksin? Karena kedepannya ini pasti akan dijadikan acuan. Vaksin. Karena kan hotel restoran harus punya sertifikat CHSE. Nah, CHSE itu bagian daripada upaya pemerintah untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bisa dipergunakan untuk pemulihan ekonomi kan seperti itu. Jadi kalau hotel-hotel yang sudah tersertifikasi CHSE kita anggap aman lah. Tapi karena CHSE ini adalah program dari Kementerian Pariwisata dan itu terbatas. Jadi bukan terbatas lah anggarannya lah mungkin ya nanti 2022 juga akan keluar lagi CHSE. Vaksin sudah, peduli lindungi itu bagian daripada pemulihan kesehatan yang ya istilahnya dengan pemulihan ekonominya juga jalan. Hotel kalau yang sudah ketiga-tiganya itu sudah ada, saya pikir aman. Aman ya? Artinya gini, menurut Anda pemerintah berhasil nih? Ya berhasil tapi masih belum menyeluruh kan gitu. Programnya itu sudah bagus. Maksudnya gini, berhasil ketika pemerintah memang percaya diri
untuk mengurangi angka COVID, tetapi juga meningkatkan ekonomi. Meningkatkan ekonomi. Itu berhasil. Berhasil. Walaupun tadi di awal agak pahit tuh. Iya betul. Makanya tuh Pak Luhut tuh suka kalau ditanya suka agak ya mungkin kan orang Batak ya, bukan marah sih ya kan. Jadi kadang-kadang agak keras tuh gitu. Yang penting tuh nyawa manusia kan gitu ya. Nanti ekonomi kita naikin juga bos kan gitu. Diingatkan juga bahwa kita sudah menempuh itu semua. Vaksin oke sudah, CHSE oke sudah, peduli lindungi oke sudah. Maksud saya begini loh, ketika akan ada orang yang jangan ditambahin lagi harus dengan swab antigen. Misalnya kalau kita sih kenapa swab antigen kenapa? Susah ya? Iya, bukan masalah susah kadang-kadang. Ini orang sudah mau divaksin seperti itu kan. Sekarang harus di swab lagi kalau dia harus melakukan perjalanan gitu kan. Apalagi kalau untuk masuk ke hotel kan seperti itu. Nggak, ini langsung aja saya nanya. Nataru gimana? Kira-kira bisa dapat cuan banyak nggak? Kalau kita berharap. Enggak harapan lagi kira-kira prediksinya gimana? Ya kalau ngelihat kondisi sekarang untuk hotel-hotel yang klasifikasinya di bawah, non bintang kita masih belum. Tapi kalau hotel-hotel besar, mereka rata-rata ya mungkin untuk 50% sesuai aturan sudah reservasinya sudah. Saya sih melihatnya kemacetan hari ini aja gila nih hari Kamis. Saya pikir ya kalau macet hari ini kan itu tidak bisa dijadikan acuan bahwa. Bukan ke hotel tuh? Tidak ada. Kemana dong mereka? Mereka one day trip. Oh ya? Iya. Cuma ngambil udara segar dikit pulang gitu? Bisa yang seperti itu, one day trip. Terus dia nongkrong ada jembatan di atas tuh? Ya, seperti itu. Sore balik lagi, pulang. Gila juga yang seperti itu. Makanya nanti sore tuh macet juga ke bawah kan gitu. Seperti itu. Itu warning kita jangan sore-sore pulangnya, Bos. Tapi jangan berlama-lama juga. Jangan lama-lama kan gitu. Mas Dedi ini apa ya kalau kita lihat nih kalau tadi disampaikan bahwa memang pemerintah sebenarnya sudah melakukan itu, bahwa satu sisi memang COVID-nya ingin dicegah, kebijakan terkesan memang keras dan tegas, bolak-balik hampir tiap hari kayaknya ada press conference mengenai angka COVID dan lain-lain, walaupun memang kondisinya sekarang udah bagus sekali. Saya nggak tahu, tahun depan tuh menurut Anda yang paling penting untuk dipastikan apa? Supaya ekonomi kita membaik di 2022 nih. Ini kebijakan atau apapun itu, menurut Anda kebijakankah yang harus memang diperbaiki, atau apa yang harus diperbaiki gitu, atau yang harus ditingkatkan? Yang harus ditingkatkan sebetulnya tetap mengenai kebijakan, tapi di satu sisi juga kami sangat paham terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor, strength-nya, kekuatannya kita paham. Begitupun juga dengan kelemahan yang kita paham. Saya akan bahas kelemahannya dulu. Jadi selama 2 tahun. Enggak kelebihannya dulu? Apa? Yang lemah-lemahnya dulu. Baru strong kan tadi disampaikan Pak Bobo pahit yang awalnya pahit. Jadi kepahitan hidup tuh membuat kita lebih pahit, bukan lebih pahit, lebih kuat. Gitu, silakan. Jadi betul. Buat kami, saya kebetulan Ketua HPI Kabupaten Bogor, ini menjadi ajang pembelajaran untuk kami. Saya rasa bukan untuk saya saja, tapi untuk semua sektor lini dari pariwisata khususnya, karena 2 tahun kemarin itu kami sangat betul-betul benar-benar terdampak, tapi kami jadikan pelajaran tabayun bagaimana mencoba untuk mengupgrade diri kita, mengupgrade ataupun begitupun juga dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Bogor ini yang tadinya tidak sesuai dengan dengan kebijakan, dengan tidak sesuai dengan contohnya kemacetan seperti ini. Kami berharap tuh kemarin itu sempat terjadinya pengurangan kemacetan karena ketika di pandemik itu betul-betul puncak rasa 90 atau 80-an ya? Rasa apa? Puncak rasa 80-an itu tercipta kembali. Oh ya? Iya. Oke. Jadi memang easy going anywhere gitu kan, nggak ada macet, orang mau kemana-mana, nggak jalan pun orang kadang banyak di sosial media bisa tiduran di jalan Pak di puncak itu, dan itu betul terjadi. Itu di tahun 80-an ya Pak. Iya. Saya belum lahir kebetulan Pak. Sama dong. Oh betul ya. Saya anak 2000-an. Kalau bicara untuk puncak 80-an bisa ke saya. Saya tahu bagaimana itu puncak 80-an. Ini yang megangnya Pak. Jadi saya lanjutkan bahwa kami mencoba untuk mengintrospeksi diri kami
bagi para pemandu, begitupun juga para destinasi yang ada. Karena banyak sekali memang yang tidak sesuai, yang tidak sinkron dengan antara kebijakan dan kebutuhan yang diinginkan oleh para stakeholder pariwisata itu sendiri. Dan untuk kekuatannya di tahun 2022 ini, ketika mudah-mudahan gelombang ketiga ini, karena memang saya sudah meramalkan juga, saya kebetulan banyak tamu saya dari Eropa, wisatawan-wisatawan dari Eropa, terus Timur Tengah, mereka udah greget. Eropa gitu. sekarang udah mulai ya. Udah mulai. Prancis, Italia, Jerman. Nah, apa betul. Jerman itu meminta untuk menghentikan liganya sementara. Betul. Tapi kayaknya nggak mau deh. Nah, itu Kan dia. gitu. Nah, artinya kan pasar udah ada. Oke. Pasar udah ada, market sudah ada, infrastruktur sudah ada. Ketika kita berbicara pengembangan pariwisata untuk tahun depan itu tidak lepas daripada 3A, amenitas, aksesibilitas, dan atraksi. Gitu. Oke. Nah, saat ini yang dilakukan oleh pemerintah pun sudah dipersiapkan. Oke. Nah, hanya mempersiapkan secara infrastruktur, belum terhadap sumber daya manusia. Dan kelemahan yang paling ada di Kabupaten Bogor ini khususnya, tadi sempat berbincang juga dengan Pak Buboy sebelum kita talk show ini, Puncak, kenapa sampai sekarang menjadi ratu, menjadi queen daripada wisata di Kabupaten Bogor? Karena SDM-nya sudah siap. Oke. Tadi berbicara Kabupaten Bogor. Sudah siap atau terpaksa siap? Sudah siap. Oke. Sudah siap. Tidak dipaksakan. Oke. Karena memang mereka sudah paham dengan bagaimana itu orang Timur Tengah, bagaimana dengan Karena saya harus wisatawan domestik. tanya tadi ahli sejarah Puncak soal itu. Betul. Nanti biar beliau yang berjelas. Kabupaten Bogor dengan tadi yang disebutkan begitu luas, 40 kecamatan dengan 9 kelurahan, 416 desa yang ada di sini. Dan semuanya sekarang yang sedang dikembangkan oleh baik itu pemerintah daerah, begitu pun juga pemerintah pusat adalah desa wisata desa. Oke. Itu boleh terjadi, tapi apakah pemerintah juga concern terhadap SDM mereka? Yang Oke. terjadi apa? Saya sedang melakukan satu pengembangan geopark di Kabupaten Bogor. Karena Kabupaten Bogor kita punya geopark Pongkor namanya. 2 tahun yang lalu itu sempat digemborkan tanpa adanya persiapan terhadap masyarakat. Oke. Tidak disosialisasikan. Udah mulai diworo-woro. Sudah diworo-woro. Dan Udah gemborkan akhirnya ya. kita sebagai badan promosi, kita membantu untuk mencoba mempromosikan. Alhasil Alhasil, kita coba bantu promosikan, pasar mulai datang, masyarakat belum siap. Masyarakat awal digemborkan, nggak siap jadi gembos dong. Gembos. Masalahnya di situ kan? Betul. Oke. Jadi di tahun depan ini kami sangat berharap memang karena Kabupaten Bogor ini bukan pariwisata yang abal-abal ya. Mohon maaf sekali lagi. Ini kebanggaan saya sebagai orang Bogor dan melihat alam destinasi wisata itu tidak kalah. Oke. Apalagi ditambah juga kita mempunyai 11 lapangan golf yang memang standar internasional begitu terakselerasi. Tahun ini dilaksanakan golf itu? Golf ini tahun depan dilaksanakan. Tahun depan ya? Tahun depan. Golf. Tahun depan akan kita Itu laksanakan. Pak Zainal biasanya ya? Ya. Golf tahun depan ya? Karena kemarin itu kita sempat terbentur juga dengan Ya betul. Karena peserta juga pasti akan mikir 2 kali Ya, mau ya, dari ya. luar negeri ke sini tuh Betul. mikir 2 kali karena memang prosedurnya ribet kan gitu ya. Itu yang ada disampaikan. di Februari, insya Allah kita Tahun laksanakan. depan? Tahun depan. Oke, artinya nih kalau kita bicara proyeksi tahun depan lumayan nih. Sangat, ya kan? Bang. Ada Sangat. event, Ya. apa tadi? 3A, acceleration, attraction. Amenitas dan atraksi. Oke, itu kan itu harusnya muncul semua tuh di tahun depan ya. Harus Oke, muncul semua. baik. Setelah ini saya masih akan kembali di sesi akhir karena saya mau bicara tadi sedikit sejarah tentang Puncak sama ahli sejarah Puncak. Ada Pak Boboy. Bukan ahli sejarah. Jadi istilahnya karena saya lahir dan besar di Puncak, Oke. paling tidak sedikit-sedikitnya tahu lah ya. Orang yang tua di Puncak. Oke, nanti kita akan ngobrol tetap bersama kami di Bincang kali ini.
Masih di tengah hujan di Hotel Ayuda Puncak. Nah, saya masih ngobrol nih. Tadi kita mau nanya langsung sama orang yang tua di Puncak kan gitu. Orang tua. Bukan orang tua Puncak ya. Orang yang tua di Puncak. Orang yang gede di Puncak. Yang gede di Puncak gitu. Emang udah tua, Pak? Kami sebagai generasi 2000-an gitu. Jangan bilang tua lah. Senior. Dewasa, ya kan? Atau sudah tidak muda lagi bahasanya Ya, kan gitu. siap. Tapi gini Pak Boboy, tadi menarik karena tahun depan tuh kompetisi pasti lebih besar. Tidak hanya Bogor yang punya sektor wisata, kan Bali juga punya, pasti menjadi primadona. Lombok lagi berkembang-kembangnya luar biasa, apalagi udah ada Mandalika dan sebagainya. Bogor pasti masih akan tetap di sektor itu, karena lokasinya yang di wilayah aglomerasi, kan gitu ya. Jadi captive marketnya jelas, kan gitu. Tapi gini, tadi saya tanya, apa memang orang Bogor itu atau Puncak, Cisarua, Ciawi itu memang sudah siap karena memang learning by doing, atau memang kebijakannya menyiapkan mereka untuk memang akan bertarung atau memang hidup di sektor itu? Kan itu menjadi berbeda ketika bicaranya soal industry development, kan gitu. Gimana Pak Boy? Untuk wisata Puncak sebenarnya boleh dibilang ada yang learning by doing, ada juga kita menciptakan itu. Karena awalnya mungkin kalau sekarang kunjungan wisata ke Puncak itu cukup bagus, karena memang tadi SDM kita ya sudah siap lah ya seperti itu. Karena dari setiap kegiatan pelatihan yang dilakukan atau yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, rata-rata untuk orang Puncak juga ya baik dari HPI-nya, baik dari pelaku usaha hotel dan restoran, semua kita sudah siap untuk menghadapi itu. Jadi kalau berbicara persaingan untuk di Puncak, khususnya ya untuk di Puncak itu sudah siap. Aman ya? Aman. So tahun depan apa yang harus dilakukan? Dari mana pengembangan yang akan dilakukan di kawasan Puncak atau di kawasan Kabupaten Bogor tahun depan, agar sekali lagi kita akan kembali nih. Jadi di akhir tahun memang sudah kelihatan ada geliat kembali yang muncul di tempat-tempat wisata di kawasan Kabupaten Bogor. Ada 140 berapa? 114 ya? 141. Iya, destinasi wisata baru khususnya di outdoor gitu ya, muncul dan sebagainya. Apa yang diperlukan teman-teman PHRI sendiri atau teman-teman hotel restoran? Hotel restoran ini memerlukan juga ya istilahnya partisipasi. Kita semua lah asosiasi ini bareng-bareng bagaimana menciptakan ya istilahnya supaya tingkat hunian hotel maupun kunjungan restoran, kunjungan wisata itu lebih meningkat lagi tahun 2022. Kemarin itu kita sudah berencana juga ya, berencana bagaimana caranya mengisi malam tahun baru yang di stop dari mulai jam sekian sampai jam sekian, misalnya jam 6 sore sampai jam 6 pagi kan itu lalu lintas Puncak di stop tuh. Kenapa enggak pas jalur Puncak itu di stop kita bikin acara tuh di situ. Tapi kan tidak mungkin untuk kondisi sekarang. Betul. Kan kayaknya gitu. Tetap ada pembatasan soal itu ya. Iya, masih ada pembatasan soal ya lalu lintas Puncak walaupun dalam kondisi seperti sekarang. Jadi jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu ditutup. Nah, kita itu banyak ngobrol dengan teman-teman dari asosiasi. Kenapa enggak ya pas ditutup itu kita manfaatin, istilahnya car free night lah ya. Bahasanya seperti itu. Kita buat car free night, kita bikin acaranya itu juga ya mungkin sudahlah hotel-hotel nggak usah ngadain kegiatan di hotelnya, nggak usah ngadain pagelaran seni di hotelnya. Kenapa enggak nih? Bikin dari mulai Ciawi sampai landingnya Gantole itu para layang di sana bikin berapa stage di situ. Sehingga orang-orang yang datang ke hotel itu ya sudah hiburannya dia tinggal pilih, tinggal sediain mobil warawiri misalnya seperti itu untuk berkunjung ke tempat-tempat yang sudah kita siapkan di pergantian malam tahun baru seperti itu. Tapi gimana? Akan dilakukan itu? Ya kita sih selalu berencana itu. Kalau tidak kemarin terkena pandemi, kita sebenarnya ingin mengarah ke situ. Oke, itu untuk pergantian tahun baru. Di luar pergantian tahun baru juga kita berharap bahwa hotel resto ini kan hanya fasilitas. Sebenarnya kan gitu. Tapi kalau di Puncaknya sendiri tidak pernah ada event atau apa, kan gitu. Itu juga tidak akan berat ya? Iya, berat. Makanya kemarin saya sudah mencoba satu kegiatan. Apa itu? Yang sesuai dengan tagline-nya Kabupaten Bogor Sport and Tourism. Kecil. Kita hanya mengadakan kegiatan turnamen tenis meja. Meja loh ya. Tenis meja, tapi ternyata itu komunitasnya itu lumayan banyak. Betul. Turnamen tenis meja itu komunitasnya tuh lumayan banyak. Kita adakan di salah satu hotel di situ. Yang datang itu bukan yang pemainnya aja, keluarganya ikut datang. Pasti dong.
Kan di Indonesia tuh Iya. supporter lebih Iya. banyak dibanding pemain. Tapi itu karena kita dibatasin, jadi yang ada di tengah Iya. itu hanya pemain saja. Tapi itu bagian dari Iya, sport and tourism. Test the water, ya? Iya, keluarganya ikut datang. betul. Mereka otomatis nginep dong di hotel. Dan betul. alhamdulillah dengan satu event seperti itu. Nah, ini kita juga ingin mengembangkan lagi. Ada wacana juga katanya ingin membuat event maraton, puncak maraton, katanya seperti Ya. itu. Itu juga saya wah itu kita cukup antusias Betul. mendengar cerita itu, apalagi ketika nanti pesertanya ini tidak dipungut bayaran, Betul. tetapi dia untuk mendaftar menunjukkan bahwa ini saya sudah reserve di salah satu hotel. Oke. Gitu kan? Betul, betul. Itu bagus. Betul. Kalau menurut saya, jadi spot tourismnya dapat nih, spotnya lari Spotnya lari maraton. maraton. Turismenya orang-orang yang datang ke sini hotelnya terisi apa sih? Itu Tapi maraton di puncak nggak capek ya? Nanjak kan? nanjak. Tapi itu yang akan dilakukan tahun depan kira-kira Ya, udah bisa belum ya? semoga ya. Semoga kalau saya sih berharap semoga pandemi ini berakhir lah. Ya. Jadi semua Kan rencana orang-orang bilang mungkin pandeminya nggak berakhir, tapi adaptasi kita terhadap pandemi mungkin mungkin ya seperti itu, ada adaptasi kehidupan baru lah ya, bahasanya kan seperti itu. betul. Ya kalau saya sih berharap seperti itu. Oke. Jadi ada ya kegiatan-kegiatan yang akan menunjang ke sport turismenya Kabupaten Bogor. Betul. Ngadain acara atau kegiatan olahraga di puncak atau di Kabupaten Bogor lah ya. Iya, Itu betul. pasti masuk, olahraganya ada, turismenya ada. Boleh. Itu boleh juga tuh. Iya, seperti itu. Jadi Kemarin tenis meja nggak ngomong sih, karena saya suka banget tenis Ayo, meja ayo, itu. ayo latihan. Tapi udah kemarin ya. alat Belum ya? Enggak, kita bikin kalender. itu Tenis keren meja itu tuh. kan Kan ternyata test the water ya. iya, Ya. ternyata komunitasnya banyak. Pasti. PTM itu banyak ya. banyak. Persatuan tenis Ya. meja itu banyak banget. memang. Komunitas dari ya pengguna alat tenis meja itu ternyata saya pikir ternyata ada yang suka pakai bintik Ya, apa istilahnya benar. bintikers. Wah, Ada yang begini, ada yang pen holder iya. gitu. Itu banyak banget ya. Banyak. Itu banyak banget. Artinya memang dari mulai pilot, kapten pilot itu banyak pengikut. Oke. Pengusaha banyak. Jadi rupanya nggak sepeda doang. Ya. Kan gitu ya. Nah, itu. Atau motocross tambah banyak nih kayaknya. Motocross Banyak tambah juga. banyak ya. Banyak. Makanya Karena- banyak kalau tagline sport tourism ini mau lebih dikembangkan lagi ya spotnya ayo kita ambil spot apa nih? Nah, nggak melulu golf dong. Ya, Ya. istilahnya tidak harus golf misalnya Iya kan. dong. Golf oke. Ya. Itu internasional apa namanya approaching kan Iya, gitu ya. iya. Tapi yang lokalnya tuh harus Oh, banyak iya. juga. Kan gitu ya. Betul. Terasa Terasa betul. banget kemarin. Ya ibaratnya ada sebagian hotel, ayo dong kapan ngadain lagi kegiatan? Iya. Kalau sepeda tuh banyak banget ya Mas Denny ya. Sepeda tuh sampai jonggol tuh ya. Wah, kalau itu berbicara- bendungan tuh banyak banget. Berbicara goes, ya goeser. Nah, betul. Bicara goeser. Goeser dadakan. Kemarin ya, Banyak banget. tiba-tiba ketemu dengan salah satu goeser yang cuman ngobrol seperti ini gitu di warung kopi. Tiba-tiba komunitasnya banyak Pak Boboy. Oke. Komunitasnya banyak dan sentul, jonggol tadi yang disebutkan Iya, betul. dan karena memang Sentul mau weekend tempat orang goes. iya itu juga mereka memang nyaman di sana, bukan nyaman ya artinya memang Dia mau spot- selfie di 0 km ini. Nah, itu kan dia. ada 0 km di situ. Betul. Tapi Angkat Betul. sepeda ke atas. Iya. 0 karena terlalu banyak jadi terlalu sibuk dengan kendaraan yang lain ya akhirnya mereka nggak nyaman. Nah. Akhirnya banyak di sana yang di weekday. Betul. Nah, sekarang ini tadi disampaikan juga ada maraton, terus ada kalau Tenis golf meja. memang kita itu Kalau untuk golf rutin ya. Ya, golf udah Internasional. rutin itu sudah terjadi. Nah, bagaimana cara kita menciptakan hal-hal yang lain? Motorcross kita punya juga di sana ada motorcross. Terus Para layang itu para layang itu juga salah Udah satu mulai ya? internasional kita. mulai. Terus jadi begini, sedikit menjelaskan bahwa kita punya 101 curug, 110 maaf, 110 curug. 110 waterfalls yang ada di Kabupaten Kabupaten. Bogor. Kita tidak punya laut, tapi kita punya 96 danau. Nah, ketika berbicara sport and tourism, mau ngapain? Ya, ada danau di sana yang bisa kita Dayung kreasi. kek, apa Dayung kek, kan kek, gitu ya. apa kek. Katakanlah seperti itu. Tapi danau aman ya, nggak ada buaya kan? Danau aman. Ada juga yang Buayanya lagi ngobrol nih buaya. ini buaya malam guys. Jadi banyak sekali yang sebetulnya bisa di-create. Nah, ini pun menjadi salah satu kelemahan tadi saya lupa menyampaikan juga. Saya yakin Pak Boboy juga sepakat. Karena memang kalender event
Salah satu pendukung daripada orang-orang datang ke Kabupaten Bogor ini adanya atraksi yang tadi saya sampaikan juga. Apa? Ada apa di? Ada event. Ada event. Eventnya skalanya skala apa gitu kan? Kalau misalkan tadi pingpong katakanlah test the water, it's okay gitu. Tahun depan kita hajar dengan supporting daripada badan promosi dan semua stakeholder, semuanya harus menjuru ke satu event tersebut. Katakanlah itu di bulan Januari. Di bulan Februarinya ada golf yang tadi saya sampaikan. Februari. Bulan Maretnya katakanlah tadi ada apa lagi Pak Boy? Ada para layang. Bisa aja. 1 bulan sekali itu yang besar-besarnya. Tapi gini, kan kalau tahun lalu kita mau bikin, masalahnya kan itu Pak Boboy ya. Masalahnya kan pandemi itu mengganggu semua agenda kan. Kira-kira tahun depan nih. Iya. Tahun depan menurut Mas Denny bisa kita bikin on program dengan jelas sekali sehingga kita memang akan lakukan itu. Kayak tadi Januari kita bikin para layang, Februari kita bikin golf, mungkin Maret kita bikin table tennis, tenis meja dan lain-lain. Bisa gitu? Itu sangat memungkinkan karena sekali lagi tadi kan harapan kita sangat tinggi di tahun 2000 walaupun memang kita banyak persaingan karena bukan Bogor saja yang bersiap-siap kan. Bukan Bogor saja yang mempersiapkan diri SDM ya, begitupun juga dengan event-eventnya. Semua karena kami dari Badan Promosi kemarin kami sudah melakukan promosi Kabupaten Bogor di Malang, di Sulawesi, di Lampung dan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, mereka pun sama, mereka mempersiapkan. Tapi Kabupaten Bogor ini menjadi tolak ukur daripada mereka. Betul. Nah artinya kita memang benar-benar harus menjadi salah satu ikon di Jawa Barat khususnya yang bisa menyuguhkan suatu atraksi yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Katakanlah Lombok punya Mandalika, kita punya Sentul kok. Katanya Sentul mau diperbaiki nih, mau dibikin international circuit, jangan lagi. Nanti kan bisa GP juga mungkin bisa ada. Oh bisa aja. Bisa aja di situ. Sudah pernah kok Sentul kan? Sudah pernah dulu. Zaman Rossi pakai motor 500 cc ya. Betul. Nah, artinya ini memang menjadi sangat optimis. Kami sangat optimis di mana tahun depan ini sama semua kita berharap bahwa pandemi ini tidak akan berakhir, tapi minimal kita bisa beradaptasi tadi Pak Bobo. Betul. Beradaptasi bagaimana si wisatawan ini bisa datang karena inti daripada pariwisata itu untuk wisatawan adalah services dan bagaimana orang-orang yang harus memberikan servis terhadap wisatawan ini kita gojlok dari sekarang. Yang dibutuhkannya adalah tadi training SDM yang harus ditingkatkan kembali. Betul. Tapi biaya training jangan terlalu besar ya Pak Bobo ya? Ya nggak? Biasanya training itu kan dari dinas juga memfasilitasi. Betul. Ya, jadi anggaran dinas bisa untuk kegiatan. Harusnya kan biaya dikeluarkan harus sesuai dengan revenue kan gitu ya. Itu harus sesuai. Tapi terakhir saya ingin tanya, optimis 2022 bangkit? Saya sih berharap pandeminya ini nih. Jadi segala rencana yang sudah kita rencanakan kemarin kan 2019 kita sudah merencanakan ABCD, ternyata 2020 Maret kena pandemi. Sudah. Jangankan secara umum, setiap usaha aja mereka budget plan-nya udah acak-acakan tuh. 2020 kita berharap, karena kan kita berpikiran ini pandemi nggak terlalu lama lah kan gitu kan pada saat itu, sehingga kita juga ngambil kebijakan bagaimana karyawan, bagaimana perusahaan. 2020 ternyata di 2021. Nah sekarang kita juga ya niat kita sih rencananya 2022 ini dengan ya mudah-mudahan COVID, karena kita juga cakupan vaksin sudah mencapai sekian % itu, dengan adaptasi kehidupan barunya kita bisa harus optimis. Iya, optimis ya. Harus optimis. Tapi ya itu kembali lagi bagaimana untuk meningkatkan tingkat hunian dan kunjungan wisata yang ke Kabupaten Bogor ini, juga bagaimana juga event yang ada. Karena pasti harus ada reason datang ke sini. Gitu kan. Harus ada alasan dong. Makanya disesuaikanlah dengan tagline-nya Bogor, jangan yang lain-lain dulu. Sport and tourism. Bikin event sport, you got tourism. That's right. Kan gitu. Nah, Kabupaten Bogor kan sekarang ini sudah mulai nih di setiap kecamatan ada gedung olahraga mini. Itu bagus. Keren. Jadi di setiap kecamatan ada gedung olahraga mini, masuk tuh. Kayaknya ada Pordus ya?
Pekan olahraga dusun kayaknya. Pekan Desa ya? olahraga Iya, desa iya, apa semua. betul. Ngeri banget tadi Itu kan kalau mau ya. kesini tuh lihat ada hikmahnya macet tuh. Jadi Iya. bisa baca, oh ada pon. Ada pekan olahraga, Ada, ngeri ada, banget. iya, Jadi betul, masuk itu Masuk barang tagline gitu ya. sport and tourism Ya, itu ketika ya kita mau mendatangkan pengunjung atau wisatawan ya udah. Jadi mari sebenarnya kita- visioner lah sebenarnya. Iya. Betul. Kan kita nggak pernah tahu ada pandemi ya. Iya. Tapi ketika ada pandemi sebenarnya yang paling menguntungkan itu sport and tourism. Sport and tourism. Kan orang pasti olahraga karena mau hidup sehat, ya kan? Tapi harus ada fungsi rekreasinya Iya. supaya nggak stres. Iya. Ya. Kreativitas di situ yang Kreativitas, sport and tourism. Tapi terima kasih Pak Boboy, Mas Sama-sama. Denny sudah ngobrol bersama saya di kesempatan kali ini. Tapi Mudah-mudahan. satu hal lagi juga Apa? memang ini mungkin closing statement ya. Saya mewakili Badan Promosi Pariwisata, begitupun juga dari HPI. Kami sangat bangga dengan adanya mempunyai bupati yang sangat benar-benar mendukung pariwisata ini. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan tetap konsisten dengan seperti ini karena Ya. di tahun 2002 apa yang tadi cita-citakan dengan Pak Boboy ada di tahun baru di tahun yang depan 2023 mudah-mudahan Ya. bisa terlaksana. Itu suatu festival yang sangat luar biasa. Apa itu? Itu satu festival yang memang rencananya jadi dari kurang lebih sekitar 17 km ya. Iya. 17 km dari tol Rest Gadok. area, rest area. Rest area yang di Gadok Betul. tadi itu sampai ke puncaknya Paralayang itu akan kami kemas dengan kebudayaan. Ya, karena memang 2023. 2023. Mantap. Kalau tidak memang tidak Ini bocoran nih. Ya, Ya kan? betul mudah-mudahan. Harapan kita Iya, kita harapan bisa kita. melaksanakan Amin. kegiatan itu. Hujan nih, Gitu. Bos. Iya, amin. 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 Harus kita aminin kan Iya. gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa terlaksana. Saya senang kalau kita ngobrolnya optimis di 2022. Harus. Optimis karena mudah-mudahan kita bisa lakukan sama-sama. Amin. Kan gitu ya. Amin. Makasih banyak Pak Boboy. Siap. Thank you. Makasih banyak Mas Sama-sama, Denny. Pak Maulana. Kita Thank setelah you. ini kita harus makan keripik pisang, Siap. minum kopi, Iya. haus jadi host. Boleh ngerokok berarti. Boleh. Kita di sana aja. Di sana. Terima kasih Iya. banyak. Saya Maulana Starto. Sampai jumpa.